Our mid exam will be have 22 multiple choice and one essay and two others is also uh, multi multiple choice with more than one answer. Okay. So in total we will be have 25 problem. Okay, this is the first one. Ini soal pertama ya. Kita bahas dulu. Jadi nanti topiknya itu berasal dari bab 8 sama bab 9. Bab 8 itu tentang hukum Newton dan gravitasi dan juga bab 9 tentang usaha dan energi yang kita selesaikan hari Senin kemarin babnya kan. Nah, sekarang nanti soal-soal pertama dari nomor 1 sampai 11 soal gravitasi dan kemudian nanti mulai dari 12 ya, 12 sampai 22 ya. Nah, nanti ya, nanti 3 lagi Miss gabungkan keduanya. Nah, ini kita bahas dulu tentang hukum Newton dan gravitasi. Kita baca dulu soalnya ya. Planet A mengitari sebuah bintang pada lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari R dengan periode T. Jika planet B mengitari bintang yang sama pada lintasan lingkaran berjari-jari 4R, maka periode edar planet B adalah, jadi yang perlu diperhatikan sini ada dua planet kan, planet A dan planet B. Masing-masing dia mengitari satu bintang gitu. Jadi nanti dia memutar bintang yang sama, tapi perlu kita perhatikan jari-jarinya beda, gitu ya. Nah, untuk yang planet A itu jari-jarinya R. Nah, planet B jari-jarinya itu 4R. Jadi nanti kita disuruh cari berapa periode putarannya. Nah, kalau di dalam hukum gravitasi Newton, kalau kita bilang periode itu sama dengan berapa hari? 1 tahun. Berapa hari si planet itu bisa mengitari satu lintasan bintang tersebut gitu ya. Artinya berapa hari 1 tahun gitu ya. Oke, kita tulis dulu diketahui. Jadi di sini ada yang diketahui planet planet A, tadi periodenya T. Dan planet A punya jari-jari itu R, gitu ya, sesuai kita ambil dari soal ini. Kemudian untuk planet B, jari-jarinya itu 4R. Kemudian yang ditanya apa? Periode planet B. Berarti berapa hari si planet itu butuhkan supaya tuntas mengelilingi satu lintasan si bintang, gitu ya. Nah, kita jawab seperti ini. Kita pakai prinsip hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga apa? Periode dikuadratkan dibagi jari-jarinya di pangkat 3 sama dengan konstanta, gitu kan? Nah, sekarang kita membandingkan dua planet. Nah, jadi perbandingan planet A dan planet B ini seperti ini. Kita bandingkan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan T kuadrat planet yang satu lagi dibagikan jari-jarinya planet satu lagi. Maka sini tulis keduanya. Planet A, periode planet A dikuadratkan dibagi jari-jari planet A pangkat 3 sama dengan, nah ini perbandingan untuk planet B. Periode planet B di pangkat 2 dibagi jari-jari planet B pangkat 3. Nah, ini yang ada pangkat 2, ada pangkat 3 kan. Jadi kita bisa atur lagi susunannya supaya kita samakan yang pangkat 2 di satu ruas, pangkat 3 kita samakan di ruas sebelahnya gitu ya. Nah, yang pangkat 2 ini TA pangkat 2 ini kan kita seberangkan yang TB pangkat 2 ini jadi pembagi kan? Pembagi, makanya jadi TA per TB di pangkat 2 kan sama dengan, nah ini RA pangkat 3 bisa kita seberangkan ke atas ini kan, jadi pengalih. Jadi RA per RB pangkat 3 gitu. Jadi inilah dulu formula yang bakal kita pakai di sini. Nah, ini sama ya. TA per TB pangkat 2 sama dengan RA per RB pangkat 3. Jadi sekarang kita gantikan angkanya ya, sesuai yang diketahui. TA tadi apa? T. Kita masukkan di sini. Dan TB apa tadi? TB yang mau ditanya. Tuh, tetap aja TB buat.
pangkat 2 sama dengan RA sama dengan R. Itu ya. Masukkan nilainya R. Dan RB berapa tadi katanya? RB itu 4R. Masukkan 4R. Pangkat 3. Nah sekarang kita sederhanakan. Ini R pangkat 3. Bentar ya, ini Miss buat lagi dulu. T per TB di pangkat 2 sama dengan R pangkat 3 per 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 16. 16 kali 4 64 kan? 64 R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 dibagi R pangkat 3 jadi 1/6 kan? Makanya ini ditulis T per TB pangkat 2 sama dengan 1/64. Itu ya. Nah, sekarang katanya kita mau mencari ini, si TB ini. Berarti kita buat nanti T per TB, kan? Kita akarkan ke ruas sebelahnya kan? Berarti T per TB sama dengan akar 1/64. Makanya nanti di sini hasilnya ini T per TB sama dengan 1/64. Akarnya 64 berapa? 8 kan? Makanya 1/8. Jadi hasil akhirnya ini kan yang ditanya TB kan, berarti TB dikali 1 berarti TB. Nah, 8 dikali T 8T. Jadi akhirnya TB sama dengan 8T itu ya. Ini permindahan ruas kiri kanan aja ya. Paham sampai sini? Iya. Gini aja. Si TB dikali 1 kan, jadi TB sini. TB sama dengan T. Gini ya, Miss buat sini aja T per TB sama dengan 1/8. Jadi kan ini Miss buat panah. Kita seberangkan si TB ini ke atas sini, ke sebelah kanan. Yang harusnya pembagi jadi pengalikan, berarti T sama dengan TB per 8 kan. Nah, si 8 ini kan bisa kita naikkan ke atas kan. Jadi T sama dengan 8T sama dengan TB. Gitu kan? Nah, ini kan bisa kita balikkan karena yang ditanya TB. TB sama dengan 8T. Itu aja. Ini ya hal yang umum nanti kita lakukan di fisika, di matematika juga. Pemindah-mindahan ruas kiri ke ruas kanan gitu ya, untuk mencapai hasil yang paling sederhana. Oke, kita lanjut ya, nomor 2. Tinjaulah sebuah satelit yang diluncurkan ke atas dengan laju awal. Nah, ini kemarin kita belajar ada escape velocity atau kecepatan satelit atau roket untuk melaju ke luar angkasa gitu kan, supaya bisa melawan gravitasi si roket itu. Jadi harus ada kecepatan minimum dari si roket. Nah, ini juga dibahas. Jika gesekan dengan udara diabaikan, massa bumi sama dengan M, massa satelit sama dengan M kecil, dan jari-jari bumi sama dengan R, agar satelit tidak kembali ke bumi, V kuadrat berbanding lurus dengan, nah ini kita tulis dulu yang diketahui apa ya. Formula kecepatan landas satelit apa? Kayaknya ini karena nggak ada mengandung angka, kita langsung aja. Inilah dia, kemarin kita belajar escape velocity atau kecepatan minimum supaya si roket bisa meninggalkan bumi tanpa tertarik oleh gravitasi. Jadi kecepatannya sama dengan akar 2 G, ini G ini konstanta, dibagi dikali M dibagi R ya. Atau kita bisa hilangkan si akar ini dengan sama-sama dikuadratkan kan. Tuh, dikuadratkan dia supaya hilang akarnya. Jadi V kuadrat sama dengan 2GM per R. Tuh kan? Nah, sekarang katanya yang ditanya, V2 berbanding lurus dengan siapa? Kemarin masih ingat berbanding lurus itu apa? Artinya jika yang di sebelah sini, di ruas kiri ini
nilainya bertambah, maka si nilai yang ruas kanan juga bertambah gitu. Itulah berbanding lurus. Kalau berbanding terbalik, yang satunya makin banyak, yang sebelahnya lagi makin sedikit. Nah, berarti seperti ini. Kita lihat. 2 ini konstanta, kita coret. G ini juga konstanta, kita coret. Ya, sekarang tinggal M per R. Nah, yang berbanding lurus dengan si V kuadrat. Berbanding lurus artinya si V kuadrat nilainya bertambah, maka nanti nilai sebelah sini harus bertambah gitu. Nah, kalau ini kan hubungan V kuadrat dengan R makin besar, nanti ini kan karena pembagi sebelah sini kan si R-nya. Karena si R-nya tadi pembagi, artinya semakin besar nilai R, nanti semakin kecil lah nilai si V. Berarti ini kita coret. Kalau kita lihat lagi, jika semakin besar nilai M, maka semakin besar nilai V kuadrat kan. Maka yang berbanding lurus dengan V kuadrat adalah M. Atau massa massa bumi. Ya. Itulah jawabannya. Ini soal konsep. Oke, ini ya, kita baca dulu soal. 2 benda masanya M1 dan M2 terpisah pada jarak R. Satu sama lain dengan gaya tarik sebesar F. Jika jarak antar benda dijadikan seperempat, maka besar gaya tarik kedua benda tersebut menjadi, artinya seperti ini. Kan tadi harusnya ini, ada 2 buah benda massa. M, ini M1 dan M2 gitu kan. Nah, tadi kan jaraknya itu, ini udah pernah kita bahas juga. Jaraknya yang tadi ini R. Panjangnya ini. Ini. Panjang R. Nah, katanya jaraknya dipersempit. Jarak antara ini dipersempit jadi seperempat. Nah, kita bagi 4 dulu. 1, 2, 3. Oh, ini masih 1, 2, 3, 4. Tapi nggak sama ya. Nah, katanya dipersempit. Jadi ini M1 dipersempit jadi di sini M2. Jadi kan tadi jaraknya itu sebesar 1/4 R, ya kan? Nah, hukum formula untuk gaya gravitasi apa kemarin kita pelajari? Jadi kita hitung kembali. Tulis dulu ya apa yang diketahui. Masanya tadi M1, M2, sama R1. Nah, sekarang tadi R2, itu kan yang jaraknya dipersempit sama dengan 1/4 R1. Nah, sekarang yang ditanya, berapakah gaya tarik kedua benda tersebut ketika dipersempit, gitu kan? Kita jawab. Nah, ini kayak kita bandingkan keduanya. Rumus originalnya ini kita bandingkan F1 sama F2. Berarti G dikali M1 M2 dibagi R pangkat 2 dibagi untuk yang F2 ya. G kali M1 M2 dibagi 1/4 R1 kuadrat. Tuh. Nah, sekarang karena G M1 M2, kalau bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama, maka habiskan nilainya nanti 1. Jadi sekarang kita bagi tinggal 1 per R1 kuadrat per 1 per 1/4 R1 kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang kemarin kan Miss pernah bilang kalau misalnya ini kan Miss buat jadi 1 F1 per F2 sama dengan 1 per R1 dikuadratkan. Ini kan bilangan seper dibagi lagi gitu. Kalau bilangan pecahan dibagi kan sebenarnya bisa kita balikkan kan. Jadi dikali, kita kalikan, terus ininya bilangan yang susunan bilangan pembaginya kita balikkan. Jadi kan harusnya 1 per 1/4 R pangkat 2, jadi kita balikkan 1/4 R1 ini dikuadratkan per 1. Makanya kita kembali ke sini. Oke. Jadi 1 dikali 1/4 itu sama dengan 1/4 R pangkat R1 pangkat 2. Ini R1 dikali 1, jadi hasilnya nanti
F1 per F2 sama dengan 1/16 gitu ya. Karena ini kita kuadratkan ini. 1/4 dikuadratkan berapa? 1/16 kan? Jadi F1 banding F2 itu 1/16 sama dengan F2 sama dengan 16 F1 gitu ya. Ini pun kayak yang soal nomor 1 tadi. Supaya lebih jelas ya, tadi kan F1 per F2 sama dengan 1/16. Nah, ini kan kita mau cari F2 kan, kita naikkan. F1 sama dengan F2 dikali 1, jadi F2 per 16. Nah, si 1/16 ini bisa kita pindahkan ke sebelah, berarti 16 sama dengan F2, 16 F1 sama dengan F2, atau kita balik gitu ya, sama hasilnya seperti ini. Oke, sudah di screenshot? Miss, ini nanti ada di GC kan? Ada. Videonya pun ada. Karena kemarin waktu ujian sebelumnya, biasanya kan Miss buat video kan, tapi ujian sebelumnya nggak ada video, semuanya pada, ya kok nggak ada Miss gitu. Padahal pingin kali belajar. Oke lah, kali ini Miss buat lagi. Lanjut nomor 4. Nah, ini ada kita baca soal dulu ya supaya tahu apa yang ditanya soal. 3 buah benda A, B, dan C dengan massa masing-masing 3 kg, 6 kg, 8 kg. Terletak pada titik-titik sudut segitiga siku-siku seperti gambar di samping. Di bawah ya. Jika jarak A dan B, kita bilang A dan B ini 3 meter. Dan B dan C itu 4 meter. Tentukan besar resultan gaya gravitasi yang dialami oleh benda B. Benda B gitu. Jarak biarkan dalam bentuk. Jawaban biarkan dalam bentuk B. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui tadi massa A kan. Ini kan masing-masing berturutkan A, B, C itu 3, 6, 8. Berarti massa A itu 3, massa B itu 6, dan massa C itu 8. Dan kemudian katanya jarak RAB itu 3 meter, dan RBC itu 4 meter. Nah, tadi kita ada belajar tentang berapa besar gaya gravitasi antara kedua benda kan. Nah, di sini ditanya juga berapa besar gravitasi antara bukan 2 benda lagi, 3. Nah, kemarin kita belajar kalau gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antar planet itu adalah besaran vektor. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan, misalnya ada 3 bilangan vektor, misalnya berapa resultan 3 gaya, misalnya nanti ada gaya 1 itu 3 Newton, ada gaya 2 itu 2 Newton, ada gaya 3 itu 4 Newton. Itu kita nggak bisa tambahkan langsung 3 tambah 2 tambah 4 gitu. Nggak, tapi ada caranya karena besaran vektor ini punya arah gitu. Jadi harus kita consider arahnya berapa. Ya. Oke. Jadi pertama-tama kita cari dulu masing-masing berapa gaya antara dua planet gitu ya. Jadi kita cari gaya tarik-menarik planet A dan B. Ini, planet A dan B, gaya tariknya kita masukkan masing-masing masanya MA kali MB dikali G dibagi jaraknya RAB. Jadi 3 meter ya, dikuadratkan. Masukkan nilainya G dikali 3 dikali 6 dibagi R-nya tadi RAB ini 3 meter, berarti 3/2. Sama dengan nanti hasilnya 2G. G-nya dibiarkan aja gitu, karena nanti disuruh biarkan jawaban dalam bentuk G. Oke. Nah, sekarang kita cari jarak antara tarik-menarik antara si planet B dan C. Sekarang kita masukkan G kali MB kali MC dibagi RBC kuadrat. Sama dengan kita masukkan ya nilainya G dikali massa B tadi berapa? 6, massa si C itu 8,
dan jarak BC ini 4 kuadrat gitu ya. Sama dengan nanti hasil akhirnya itu 3G Newton. Nah, jadi kita bisa tambahkan keduanya nih, FAB ditambah FBC dengan cara ini. Kan kemarin kan kita pelajari cara menambahkan resultan kedua vektor kan. Tuh. Jadi kita tambahkan dua-duanya. F sama dengan akar FAB dikuadratkan ditambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FAB kali FBC dikali kosinus. Nah, kosinus sudut katanya. Sudutnya di sini 90 derajat. Jadi kosinus 90. Sekarang kita masukkan angkanya. FAB berapa tadi? 2G dikuadratkan. FBC itu 3G dikuadratkan. Ditambah 2 kali FAB kali FBC. Kosinus 90 itu kan 0 kan? Jadi apapun dikali 0 misalnya nih. 2 dikali FAB kali BC dikali 0. Habis dia. Udah kita coret aja. Nggak usah repot-repot masukkan angka. Sekarang bilangannya tinggal ini. 2G kuadrat ditambah 3G kuadrat. 2 pangkat 2 berarti 4. G-nya di pangkat kuadrat pangkat 2 juga. Jadi G kuadrat. 3 pangkat 2 9. G pangkat 2 G kuadrat. Ya, sekarang kita tambahkan keduanya. 4 tambah 3 itu sama dengan 13 G kuadrat. Jadi kita akarkan 13 kan nggak bisa diakarkan kan? Cuman si ini G kuadrat diakarkan kan jadi G. Jadi inilah hasil akhirnya. G akar 13. Itulah resultan kedua gaya tarik menarik terhadap si B. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelaskan? Kalau ada pertanyaan jangan ragu ditanya. Kita lanjut. Nah, masih soal perbandingan lagi nih. 2 satelit A dan B dari satu planet memiliki perbandingan massa 2 dan 3. Ini satelit ya. Jika jari-jari kedua satelit tersebut sama besar, maka percepatan gravitasi di permukaan planet B adalah, kita tulis dulu yang diketahui. Katanya ada 2 satelit. Massa, perbandingan massa A dan massa B tadi 2:3, bukan? Kita ambil dari soalnya ini. Massa A banding massa B itu sama dengan 2:3. Nah, katanya jari-jari A sama jari-jari B itu sama. Bukan? Jadi kita bisa tulis RA sama dengan RB. Oke, apa yang ditanya? Berapa gaya gravitasi di permukaan planet B? Medan gravitasi ya. Ini G kecil. Medan gravitasi di permukaan planet B. Nah, ini kita bisa jawab seperti ini. Medan gravitasi rumusnya apa? Ini kan, G sama dengan konstanta G dikali massa si planet dibagi R kan, R kuadrat. Nah, artinya ini, jadi kita bandingkan GB, disebalikkan ini karena yang nanti ditanya itu GB per GA. Kita bandingkan kedua rumusnya. Jadi G M dibagi RB dikuadratkan. Dibagi lagi G M dibagi si RA kuadratkan. Ini huruf besar ya, RA RB. Nah, kan ini kan bisa kita buat seperti ini biar lebih sederhana. Jadi GB per GA sama dengan
G dibagi G nanti habis, tapi nanti masanya ini kan berbeda. Massa B dan sini massa A. Jadi massa B per huruf besar sebenarnya ini. Massa B per massa A. Nah, ini kan karena kali seper kan. Jadi kita balikkan dia. Kali RA per RB. Dikuadratkan. Gitu. Makanya ada dapat ini. Persamaan yang ini. Ini kuadrat ya. Kita pakai ini, tuh ya. Jadi kemarin kan kenapa dibalikkan gini kan? Kemarin kan udah pernah jelaskan kan kalau misalnya 3/4 dibagi atau gini aja 3/4 dibagi 5/7. Ya, pecahan kan dibagi pecahan kan, jadi itu sama dengan seperti ini, 3/4 dikali 7/5. Iya, itu yang dibalik. Itu yang Miss lakukan di sini. Tuh, ininya si RA-nya kan jadi naik ke atas, si RB naik ke bawah gitu. Itu matematika kan, yang sederhana. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. GB per GA sama dengan 3/2. Masukkan nilainya ya. Massa si B tadi 3, massa si A 2 dikali RA dibagi RB. Karena ini nilainya sama-sama dengan 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1 ya kan. Dikuadratkan tetap aja 1 gitu. Jadi GB per GA sama dengan 3/2. Terus kita balikkan lagi, kita mau cari GB. GB sama dengan kembali lagi sama dengan kita lakukan tadi. GB sama dengan 3/2 GA. Itu ya. Atau perlu dijelaskan lagi dari sini. Kan GB per GA sama dengan 3/2. Terus kita mau cari GB-nya kan. Berarti GB sama dengan ini. GA-nya kita pindahkan sebelah atas. 3/2 dikali GA. Gitu kan. Makanya dapat hasilnya ini. GB sama dengan 3/2 GA. Massa planet Venus itu 0,8 massa planet bumi. Sedangkan jari-jarinya 0,95 jari-jari bumi. Jika gravitasi bumi sama dengan 9,8, maka gravitasi planet Venus sebesar. Nah, ini perbandingan gravitasi dua planet. Ada Venus dan bumi. Nah, sekarang kita tulis dulu apa yang ketahui. Tadi massa planet Venus sama dengan 0,8 planet bumi, itu kan? Dan jari-jari planet Venus sama dengan 0,95 jari-jari planet B atau bumi. Nah, sudah diketahui berapa medan gravitasinya si bumi. Kita tulis GB 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanya apa? Berapa medan gravitasi si planet Venus? Ya. Nah, ini perbandingan lagi. Jadi, kita pakai rumus yang tadi sama. Ini medan gravitasi ya. GV per GB sama dengan massa planet Venus dibagi massa planet bumi dikali jari-jari planet B per jari-jari planet B dikuadratkan. Nah, sekarang udah bisa kita masukkan nilainya, angka-angkanya. Jadi, GV per GB sama dengan MV berapa? Tadi masukkan 0,8 MB. Dan massa bumi berapa? MB aja tulis. Dikali RB-nya berapa? Buat aja RB. Dibagi berapa RV? 0,95 RB. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan angka-angkanya. MB dibagi MB habis, berarti 0,8 dibagi 1. Dikali sebelah sini RB kuadrat dibagi RB kuadrat nanti habis. Jadi 1 per 0,95 kuadrat berapa? 0,9025. Nah, sekarang kita kalikan yang ini. 0,8 kali 1
sama dengan 0,8 per 1 dikali 1 per 0,9025 sama dengan 0,8 per 0,9025 itu ya. Nah, sudah diketahui tadi berapa medan gravitasi bumi itu 9,8 kan. Nah, sekarang kita disuruh cari gaya gravitasi Venus. Nah, gaya gravitasi Venus kita bisa cari dengan 0,8 dibagi 0,925 dikali ini 9,8-nya ini kita seberangkan sebelah, gitu ya. Jadi kita kerjakan ini. Bentar, tercoret pula. Nanti kalau kita kalikan 0,8 kali 9,8 dibagi 0,9025 nanti hasilnya 8,68 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Soal nomor 7, suatu benda pada saat di bumi memiliki berat sama dengan 600 Newton. Benda tersebut dibawa ke planet X yang masanya 12 kali massa bumi dengan jari-jari 6 kali jari-jari bumi. Berat planet X adalah berat benda di planet X, gitu ya. Yang harusnya tadi 600 Newton, jadi berapa Newton itu di planet yang X? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Berapa berat di planet bumi tadi 600 Newton, dari sini kita ambil. Terus massa planet X itu katanya 12 kali planet bumi. Dan juga tadi jarak jari-jari planet X sama dengan 6 kali jari-jari planet B. Nah, yang ditanya berapa berat benda di planet X tuh. Nah, kita bisa jawab seperti ini. Gaya berat itu kan sama dengan massa dikali gravitasi kan. Karena yang di sini ditanya nanti berapa massa, berat ya, berat, tetap aja berat. Oke, sekarang kita pakai ini persamaan ini yang tadi. Wx per Wb sama dengan mx per mb dikali Rb per Rx pangkat 2 ya. W sama dengan M kali G massa. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Mx berapa? Mx tadi 12 MB dan MB itu tetap MB kan, massa bumi dikali jari-jari bumi itu tadi RB dan jari-jari planet X itu 6 kali RB. Sekarang kita kerjakan nilai-nilainya ini. MB dibagi MB nanti 1. Makanya ini 12 per 1. RB kuadrat dibagi RB kuadrat habis tinggal 6-nya. 1/6 dikuadratkan itu 1 per 36. Ya. Jadi sekarang Wx sama dengan 600 Wx per 600 sama dengan 12 per 1 dikali 1 per 36. Sekarang Wx sama dengan, kita kalikan aja ya, 12 per 36. Jadi Wx sama dengan 600-nya ini kita seberangkan ke kanan. Berarti yang pembagi jadi pengalikan 600 dikali 12 per 36. Oke, nanti jawabannya ini ditulis 200 Newton ya. Tuh. Oke, nomor 8. Kita baca dulu soalnya. Sebuah pesawat antariksa bermassa 1 ton akan diluncurkan dari permukaan bumi. Jari-jari bumi itu 6,38 kali 10 pangkat 6 meter dan massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24. Tentukan energi potensial pesawat di permukaan bumi. Nah, ini kita disuruh nyari energi potensial pesawat ketika mau meluncur. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Massa tadi 1 ton. Nah, 1 ton ini kan bukan satuan SI kan. Kita ubah ke kilogram dulu. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Atau kita buat 10 pangkat 3. Jari-jarinya tadi 6,38 kali 10 pangkat 6. Dan massa itu 5,98 kali 10 pangkat 24 kilogram. Yang ditanya energi potensial pesawat atau EP.
Itu ya secara singkatnya. Nah, kita tinggal pakai rumus ini. Kemarin sudah kita pelajari juga. Kalau energi potensial itu adalah nilai negatif dari konstanta G dikali massa si planet kali massa si pesawat dibagi R, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan angka. Ini konstanta G nilainya 6,67 kali 10 pangkat 11, diambil dari sini. Kemudian masanya 5,98 kali 10 pangkat 24. Massa si planet tadi, massa si pesawat tadi 10 pangkat 3 atau 1000 dibagi R. Berapa R-nya? 6,38 kali 10 pangkat 6. Nah, sekarang kita kerjakan dulu ini. Nanti mungkin kalian bisa kerjakan nanti hasilnya 6,38 kali 10 pangkat 8 Joule. Itu ya. Inilah hasil akhirnya. 9. Pernyataan berikut yang tidak benar berkaitan dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari. Nah, kemarin ini juga kita sudah pelajari di hukum Kepler. Nah, ini pilihannya selalu berubah. Supaya lebih ngerti kalian bisa tunjukkan aja gambarnya. Kan kemarin kita sudah pelajari ini kan, kalau hukum Kepler 1 itu matahari dikelilingi oleh bumi kan. Nah, nanti dikelilingi oleh bumi ini ada lintasannya. Lintasannya itu adalah ini, elips. Tuh. Nah, nanti si matahari ini bukan pas di tengah lintasan elips ini, tapi ada area yang dekat, ada area yang jauh, gitu kan? Jadi gambarnya seperti ini kemarin kita pelajari tentang hukum Kepler ke-1 dan ke-2. Jadi ada namanya titik matahari dekat dengan lintasan atau titik terdekat, namanya kita bilang istilahnya perihelion, kan? Nah, ada jarak terjauh matahari dengan lintasan si bumi adalah namanya aphelion. Nah, kemarin kan garis-garis ini kan bisa kita bagikan. Nanti di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Ini areanya dibagi 12 gitu ya. Nah, apa yang ditanya sini? Pernyataan berikut yang tidak benar berkaitan dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari. Nah, kan kemarin inilah lintasan si bumi mengelilingi matahari. Jadi kemarin kita pelajari untuk kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, gitu kan? Nah, jarak antara satu titik ke titik ini semua 1 bulan waktunya ya. Misalnya ini Januari, Feb, Maret. Ini berarti semua jaraknya ini 1 bulan. Waktunya semua sama. Tiap titik-titik ini. Artinya kita nggak usah pikirin waktu lagi, karena semua jarak ini bulan. Jadi kita tinggal cari berapa apanya. Lintasan yang terpanjang gitu. Jadi maksudnya kalau semakin panjang lintasannya, itu artinya harus semakin cepat si planet berputar untuk mengelilingi matahari kan. Tuh. Jadi di sini kecepatan bumi mengelilingi matahari, tuh ya, pasti selalu berubah karena panjang busurnya ini kan pasti berbeda-beda. Panjang busur yang di sini, panjang ini, misalnya bilang ini busur A, itu pasti berbeda dengan panjang ini, busur B. Itu. Nah, pasti nanti kecepatannya selalu berubah. Nah, kita lihat pilihan B. Paling besar pada titik perihelium. Kita lihat titik perihelium. Titik perihelium itu adalah busur yang paling besar. Yang sebelah sini sama sebelah sini gitu. Berarti karena jaraknya panjang dengan waktu yang sama, maka si planet harus lebih cepat bergerak kan? Berarti ini benar. Nah, kita lihat pilihan C, paling kecil ketika posisi bumi berada paling jauh dengan matahari. Nah, ini jauh dengan matahari.
di titik aphelion. Kalau kita lihat di titik aphelion jaraknya sedikit, jaraknya pendek, maka kecepatannya bisa lebih pelan lagi, gitu ya. Kecepatannya bisa lebih kecil nilainya, artinya ini benar. Nah, kalau pilihan D selalu tetap, tuh, karena kan sebenarnya ini salah, selalu tetap. Karena kan kita lihat panjang lintasannya kan itu berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Tuh, artinya kalau lintasannya panjang maka kecepatannya makin cepat, makin besar. Kalau lintasannya makin pendek maka kecepatannya makin kecil, gitu kan. Kalau selalu tetap hasilnya salah. Oke, paling besar ketika bumi paling dekat dengan matahari. Iya, karena lintasan ini panjang di sini. Maka kan kemarin sudah kita pelajari kalau untuk kecepatan itu berbanding lurus dengan panjang lintasannya. Artinya semakin besar panjang lintasan, maka semakin besar kecepatannya, gitu kan. Semakin kecil panjang lintasannya, semakin kecil juga kecepatannya. Tuh. Jadi paling besar ketika bumi paling dekat matahari, iya, karena lintasannya paling besar, maka kecepatannya lebih besar. Tuh ya. Jadi ini jawabannya D, selalu tetap. Disuruh cari yang salah, tidak benar. Oke, dua buah planet R dan S mengorbit matahari. Jika perbandingan jarak planet R dan S, jika perbandingan planet R dan jarak planet S ke matahari itu 3:7, dan periode planet R mengelilingi matahari 36 hari. Berapakah periode planet S? Nah, ini kita tulis dulu apa yang diketahui. Jari-jari si R tadi dibanding jari-jari S sama dengan 3:7. Bisa ambil dari sini ya. Nah, tadi periode planet R mengelilingi matahari 36. Berarti TR sama dengan 36. Yang ditanya, berapakah periode planet S? Ya. Ini. Sekarang ini. Dari soal nomor 1 sama dengan soal nomor 10. Jadi TS kuadrat per TR kuadrat sama dengan masukkan aja nilai. Nah, ini sama dengan soal nomor 1 tadi kan, sesuai dengan hukum Kepler 3, HK Kepler. Itu sama dengan tadi periode T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan konstanta, gitu kan. Nah, ini kan kita bandingkan kan keduanya kan nanti kan. Kita bisa tulis T planet siapa dulu? Planet S. Planet S dibagi R planet si S pangkat 3 sama dengan T planet si R ya pangkat 2 ini per R si R pangkat 3, itu kan. Nah, jadi kita mau satukan yang pangkat 2 sama pangkat 2, yang pangkat 3 sama pangkat 3. Jadi T S kuadrat per T R kuadrat sama dengan RS pangkat 3 naik ke sini. Berarti RS pangkat 3 per RR pangkat 3. Gitu kan? Nah, inilah masuk ke sini. Tuh ya. Jadi TS pangkat 2 per TR pangkat 3 sama dengan, masukkan nilainya. Yang RS-nya berapa? RS tadi 7 pangkat 3 dan RR itu RR 3 pangkat 3. Sekarang kita kerjakan tadi kita masukkan periode R. TR itu 36. Jadi TR-nya kita gantikan 36 kuadrat. Nah, yang ditanya TS sama dengan nanti akar, ini kita kalikan sebelah sini ya. Akar 7 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikali 36 kuadrat. Diakarkan pangkat 2. Nah, nanti hasil akhirnya itu 128 hari. Oke, 11.
Jika diketahui bahwa jari-jari bumi itu 6,4 dikali 10 pangkat 6 meter, lajur lepas landas roket yang diluncurkan vertikal dari permukaan bumi adalah, ini escape velocity ya, atau kelajuan lepas landas. Nah, kita bisa tulis dulu apa yang ketahui. Jari-jari bumi 6,4 kali 10 pangkat 6. Apalagi yang ditanya kecepatan lepas landas. Dengan kita pakai ini, percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, kemarin sudah kita pelajari kalau kecepatan lepas landas itu V sama dengan akar 2G dikali R. Nah, sekarang kita masukkan nilainya masing-masing. 2 dikali percepatan gravitasi 10, masukkan nilainya 10. Dan jari-jari bumi, masukkan nilainya tadi 6,4 kali 10 pangkat 6. Oke, sekarang kita kalikan dulu dan akarkan. Nanti hasilnya itu kayak ini. 6,4 dikali 10 itu 64 kan? 64 dikali 2 128. Nah, berarti nanti akar kita buat aja nih 64 dikali 2. Bentar ya. 2 dikali 64 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini kita akarkan kan, 64 akar 64 berapa? 8. Akar 10 pangkat 6 itu nanti pangkatnya ini dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3, berarti nanti 8 kali 10 pangkat 3. Akarnya tinggal itu kan, tinggal 2 gitu. Jadi yang 2 ini bisa kita keluarkan dari akar. 8 dikali 10 pangkat 3 dikali akar 2. Tuh, ini hasil akhirnya. Meter per sekon. Nomor 11. Oke, kita lanjut ya. Nomor 12. Sebuah benda bergerak di permukaan bidang datar, kemudian ditahan dengan gaya 80 Newton. Oke, ini kita udah masuk ke topik usaha dan energi. Sehingga setelah bergerak sejauh 30 meter, benda tersebut berhenti. Besar usaha yang dilakukan benda tersebut adalah, artinya gini. Harusnya ada benda, ini misalnya permukaan tanah, bukan? Ada benda yang sudah bergerak gitu, kita bilanglah balok. Si balok ini sudah bergerak kian, dengan kecepatan sekian gitu, sudah bergerak. Nah, tiba-tiba ada benda yang menahan gayanya supaya dia berhenti. Ini yang posisi 1 ya. Dengan jarak sekian, baru si bendanya berhenti gitu. Ditahan gayanya, ada gaya yang menahan. Ini kita bilang benda bergerak dengan kecepatan tertentu, ada gaya yang menahan, F. Sehingga ketika si benda sudah meluncur jarak 30 meter, jarak ini 30 meter, maka si benda berhenti, gitu ya. Itu pengertian soal di sini. Terus kita tulis dulu apa yang diketahui, gaya yang menahan tadi 80 Newton. Dan jarak sebelum berhenti itu 30 meter dari sini. Oke, yang ditanya berapa usaha? Nah, ini kita tinggal masukkan aja. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Jadi masukkan nilai gayanya 80 dikali 30. 8 kali 3 24, tambahkan nolnya 2. Berarti itu 2400 joule. 2400 joule. Atau ini nanti bisa kita ubah ke kilojoule kan? Dibagi 1000, 2,4 kilojoule. Nomor 13. Nah, seorang anak menarik mobil mainan yang masanya 4 kg. Kemudian dengan seutas tali dan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Jika gaya yang digunakan sebesar 20 Newton, usaha yang dilakukan untuk memindahkan mobil mainan adalah sejauh 10 meter adalah, jadi seperti ini. Pengertian soalnya lagi. Permukaan tanah ini tadi kan.
permukaan tanah. Jadi ada mobil si anak didorong pakai tali, ditarik dengan pakai tali. Ini tadi si anaknya, ini tangannya. Tuh. Katanya talinya itu membentuk sudut 60 derajat dari permukaan datar. Ini sudutnya. Jadi gaya tariknya tadi gaya tarik si anak tadi sebesar berapa ini Miss dia? 20 Newton. F sama dengan 20. Nah, jarak tadi 10 meter. Oke, kita tulis dulu apa yang kita tahu. Masanya 4 kg, masa si mobil mainan. Alfa atau sudut sama dengan 60 derajat. Gayanya itu 20 Newton, jaraknya 10 Newton. 10 meter. Nah, sekarang kita tinggal masukkan W sama dengan F cos alfa dikali theta kan? Kemarin juga udah kita pelajari ini. Berarti kita tinggal masukkan aja angkanya. F-nya 20, kosinus 60 dikali 10. Kosinus 60 itu setengah, berarti 20 dikali setengah 10. Artinya jadi tinggal 10 dikali 10, maka 100 joule. Ya, inilah hasil akhirnya. Benda yang beratnya 20 Newton berada di atas bidang miring licin. Nah, ini bidang miring licin berarti kita hiraukan gaya geseknya nanti. Oke. Jika benda meluncur ke bawah sejauh 3 meter, usaha yang dilakukan gaya berat adalah, nah ini kemarin kan sudah kita pelajari kalau di sini kita pakai trigonometri juga. Kemarin kita gambar gini, ini gaya normalnya kan. Nah, nanti gaya berat ini kita bisa bagi dua. Gaya berat menurut sumbu X dan gaya berat menurut sumbu Y. Ya. Nah, ini nanti WX. Itu WX kita nanti pakai sinus. Kan? Sinus, dan yang ke bawah sini nanti pakai kosinus. Ya. Tulis dulu apa yang diketahui. Gayanya itu 20 Newton. Sudutnya itu 30 derajat dan jarak si balok itu meluncur sejauh 3 meter, ya. Yang ditanya usaha. Nah, kemarin kan ini kita belajar WX sama dengan W sin alfa ya, alfa kita buat ini. Sedangkan yang kalau ke bawah yang berhubungan dengan gaya gravitasi W Y sama dengan W cos alfa. Itu ya. Karena ini meluncurnya ke bawah sini, jadi yang kita tinjau ini gaya berat menurut sumbu X, gitu ya. Jadi W sama dengan W dikali sin alfa. Usaha adalah gaya berat dikali jaraknya kan. Cuman di sini ada sudut, maka kita buat sin alfa. Berarti 20 dikali sinus 30 sama dengan 3. Sinus 30 itu setengah. Berarti 20 dikali setengah itu 10. 10 kali 3 sama dengan 30 joule. Ya. Nah, sekarang nomor 15 kita lanjutkan pembahasannya. Sebuah truk bermasa 3 ton bergerak dari keadaan diam. Beberapa saat setelah bergerak kecepatannya 54 km per jam. Besar usaha yang dilakukan mesin truk adalah, ini kita disuruh mencari berapa besar usaha yang dilakukan mesin truk dari perubahan kecepatan 0 ke 54 km per jam. Dan tadi masanya itu 3 ton ya. Nah, sekarang kita list dulu apakah yang diketahui. Pertama tadi masa si truk itu 3 ton, kita ubah ke satuan SI itu ke kilogram. Dikali 1000 ya, ton ke kilogram. Jadi 3000 kg. Nah, tadi kecepatan awalnya katanya bergerak keadaan diam. Maka itu kecepatan awalnya 0 kan. Kemudian setelah beberapa saat itu 50 km per jam. Nah, ini juga harus kita rubah ke satuan SI. Oke. Jadi 50 km ini kita rubah 50 km ke meter itu kali 1000 dibagi jamnya nanti dibagi 3600 sekon kan. Jadi nanti hasilnya 15 meter per sekon. Sekarang yang ditanya adalah
usaha atau perubahan energi kinetik. Karena kan yang kita tahu apa hubungan usaha dan energi kinetik, perubahan energi kinetik itu bisa kita bilang usaha. Jadi sini kita buat W sama dengan delta EK. Nah, berarti kan kalau ini kita bilang W sama dengan delta EK atau EK 2 dikurang EK 1. Atau nanti kita bisa rubah setengah MP 2 kuadrat dikurang setengah MP 1 kuadrat. Nah, ini kan bisa kita singkat lagi rumusnya jadi setengah massa dikali, karena massanya tadi kan sama kan, massa bendanya, kemudian yang berubah itu kecepatan. Jadi bisa kita buat seperti ini, massa untuk V2 dikuadratkan dikurang V1 dikuadratkan. Jadi kita bisa langsung aja buat seperti ini. Atau setengah dikali massa dikali delta V, ya kan? Karena ini V2 dikurang V1 itu delta V. Oke. Sekarang kita masukkan angkanya. Tadi setengah dikali massanya 3000. Nah, tadi 15 meter per sekon dipangkat 2 kan itu nanti 225 dikurang 0. 0 tadi kecepatan awalnya. Jadi hasilnya nanti itu 3,37500 joule. Atau ini kita bisa rubah ke bagi 1000. Untuk kita rubah ke satuan kilojoule kan. Dibagi 1000, 1, 2, 3. 337,5 kilojoule. Jadi ini dia hasil akhirnya. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 16. Sebuah mesin pengangkat digunakan untuk mengangkat benda bermassa 100 kg dari lantai. Nah, ini nanti diangkat vertikal ya ke atas. Jika energi yang digunakan mesin sebesar 6.860 joule dan percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian benda adalah, nah ini supaya lebih paham, kita lihat dulu apa yang diketahui. Masanya tadi 100 kg, ya kan? Kemudian energi potensial, ini energi. Karena di sini tadi diangkat vertikal, energinya itu energi potensial. Karena nanti kan energi potensial kan itu formulanya itu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Karena yang ditanya kita pakai ini energi potensial untuk yang 6860 joule ini ya. Nah, percepatan gravitasi itu 9,8. Oke, yang ditanya tadi H atau ketinggian ya, ketinggian. Karena kan kita tahu energi potensial itu massa dikali percepatan gravitasi dikali H. Sekarang kita masukkan angkanya. Tadi energi potensial 6.860 sama dengan massanya berapa? 100 kg. Dikali percepatan gravitasi 9,8 dikali H. Oke, sampai sini kalikan dulu. 100 kali 9,8 itu 980 H. Maka H sama dengan nanti 6.860 dibagi 980. Hasilnya nanti itu 7 cm. Selanjutnya nomor 17. Oke, sekarang nomor 17. Buah kelapa yang massanya 400 kg. 400 gram. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Buah kelapa yang massanya 400 gram jatuh dari tangkainya. Jika tinggi pohon kelapa itu 9 meter dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon, usaha yang dilakukan oleh gaya berat ketika buah kelapa berada ketinggian 4 meter dari tanah adalah, nah ini buah kelapa kan.
jatuh. Ini kita bilang permukaan tanah. Nah, anggap ini pohon kelapa. Pohon kelapa katanya ada buah gitu. Nah, buahnya ini jatuh ke bawah. Tadi masanya ini 400 gram. Dan ketinggian dari buah pohon kelapa itu 9 meter. Tapi di sini yang ditanya, berapakah usaha yang dilakukan benda ketika buah kelapa pada ketinggian 4 meter gitu. Jadi kira-kira ada di sini. Di sini ditanya ketinggian si buah itu gitu. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Massa tadi 400 gram. Kita rubah ke satuan internasional itu ke kilogram dibagi 1000. Kemudian jadi 0,4 kilogram. Tadi ketinggiannya 9 meter untuk ketinggian seluruhnya, dan kemudian ketinggian yang mau ditinjau tadi 4 meter. Sekarang kita dan ini terakhir percepatan gravitasi itu 10 meter per second. Oke, yang ditanya itu usaha dari perubahan energi potensial ketika si kelapa jatuh, ya kan? Sekarang kita jawab seperti ini. W sama dengan delta EP, atau ini Miss buat lagi pecahan-pecahannya lagi kan. W usaha adalah perubahan energi potensial, atau energi potensial kedua dikurang energi potensial 1. Tadi apa rumus energi potensial? Massa dikali ketinggian 2 dikurang massa dikali gravitasi ketinggian 1, itu kan? Atau kan massa sama percepatan gravitasi itu nilainya sama dengan sini. Jadi kita bisa keluarkan jadi massa dikali percepatan gravitasi. Nah, sekarang harus kita tinjau ketinggiannya. Ketinggian kedua dikurang ketinggian pertama, itu kan? Oke, sekarang H2 kurang H1 bisa saja kita tulis jadi delta H, itu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Kita masukkan angkanya. Tadi massa 0,4, percepatan gravitasi 10, dan ketinggiannya tadi H kedua. Yang mau ditinjau tadi 4 dikurang 9. Yang keseluruhannya ya. Sekarang kita hitung semua. Berarti 0,4 kali 10 itu 4. Dan 4 kurang 9 minus 5. Hasilnya nanti minus 20 joule. Oke, nomor 18. Usaha sebesar 9 joule digunakan untuk meregangkan sebuah bekas sepanjang 6 cm. Berapakah gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas sepanjang 4 cm? Berarti di sini dia tanya berapa usaha yang kita perlukan kalau untuk menghitung regangan 4 cm. Kalau tadi untuk yang 6 cm kita perlu 9 joule, ya kan? Tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui EP1 atau energi potensial itu 9 joule. Yang mau ditanya tadi untuk regangan 4 cm, kita rubah ke meter. Dan kalau tadi regangannya yang 6 cm kita rubah ke meter juga, itu 0,06 meter. Yang ditanya gaya kan, yang diperlukan untuk meregangkan pegas sepanjang 4 cm. Oke, yang ditanya ini gaya sebenarnya. Tapi untuk mencari gaya kita harus cari dulu berapa konstanta si pegas, ya kan? Nah, sekarang kita hitung dulu konstanta si pegas ketika dia melakukan regangan sebesar 6 cm. Jadi tadi energi potensial sama dengan setengah Kx kuadrat. Ini yang untuk pegas kan rumusnya. Kemudian kita masukkan dulu yang 9 joule. 9 energi potensialnya sama dengan 9 dikali setengah dikali K. Ini kita cari dulu. Dikali regangannya tadi yang 6 cm. 6 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Kita kerjakan nanti 18 dibagi 6 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, nanti hasilnya itu K atau konstanta pegas itu 5000 Nm per meter.
Nah, sekarang di sini sudah bisa kita cari berapakah gaya yang diperlukan untuk regangan yang 4 cm. Oke, jadi gaya F sama dengan K dikali X. Nah, konstantanya tadi kita masukkan yang 5000 Newton per meter. Kan? Kemudian tadi regangannya 4 kali 10 pangkat minus 2. Sekarang kita kalikan, nanti hasilnya itu 200 Newton. Udah paham sampai sini? Mungkin bisa kita lanjutkan ke nomor 19. Oke, nomor 19. Sebuah balok besi bermasa 4 kg digantung pada sebuah pegas yang mempunyai konstanta pegas itu 800 Newton per meter. Dalam keadaan setimbang, usaha yang diperlukan untuk mengubah simpangan balok besi dari posisi setimbang 2 cm menjadi 10 cm adalah, nah ini yang ditanya itu usaha. Tadi katanya setimbang itu 2 cm, terus harus ditarik lagi kan menjadi 10 cm. Nah, itu yang ditanya, berapalah usaha ketika ditambah regangannya. Gitu. Nah, yang diketahui di sini masanya si benda itu 4 kg dan konstantanya tadi diambil dari sini 800 Newton per meter. Dan regangan tadi yang 10 cm kita ubah ke meter sama dengan 0,1 meter, yang 2 cm kita rubah ke meter itu 0,02 meter. Nah, yang ditanya usaha. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Usaha atau W sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Jadi kita buat dulu, masukkan angkanya setengah dikali K-nya tadi berapa? 800. Terus delta X kuadrat. Nah, nanti ini kita buat X2 dikurang X1 dikuadratkan kan. Jadi masukkan angkanya 0,1 dikurang 0,02. Dikurangkan dulu baru dikuadratkan ya. Nanti hasilnya X1, X2 kurang X1 dikuadratkan itu 0,096. Terus kita kalikan 800 kali setengah itu 400. Kemudian hasil keduanya kita kalikan, 400 dikali 0,0096 sama dengan 3,84 Joule. Ini hasil akhirnya. Nomor 20. Nah, nomor 20 ini agak kompleks, tapi pasti bisa kita kerjakan. Sebuah balok kayu yang masanya 2 kg didorong dari permukaan meja. Nah, ini dia mejanya dan balok kayunya nih bakal didorong nanti melakukan gerak parabola seperti lintasan yang ini. Kenapa? Karena di sini nanti ada kecepatannya. Kecepatan dorongnya tidak sama dengan 0, gitu ya. Kita baca dulu. Sebuah balok kayu yang masanya 2 kg didorong dari permukaan meja, sehingga ketika lepas dari bibir meja, kecepatannya 2 meter per sekon. Itulah tadi yang Miss bilang ada kecepatannya 2 meter per sekon. Seandainya tadi kalau balok didorong tidak mempunyai kecepatan, maka dia akan melakukan gerak jatuh bebas, dia ke bawah sini aja dia, bukan melakukan gerak parabola. Tapi di sini ada kecepatannya ya. Oke. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi mekanik balok kayu pada ketinggian 50 cm dari tanah? Nah, ini ketika si balok jatuh, kita disuruh tinjau berapakah energi mekanik si balok ketika berada di 50 cm dari tanah, bukan? Tulis dulu apa yang diketahui. Masanya 2 kg, kecepatan awalnya itu 2 meter per sekon, percepatan gravitasi 10 meter per sekon, ketinggian seluruhnya itu 1,5 meter. Nah, yang ditanya energi mekanik kedua, itu ya. Nah, kita lakukan perhitungan. Energi mekanik kedua itu sama dengan energi mekanik ke-1 gitu. Artinya energi mekanik ketika si benda mulai jatuh itu pasti sama dengan energi mekanik yang ketika si benda kita tinjau berada di tengah sini, gitu ya. Jadi energi mekanik 2 sama dengan energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1. Nah, kita pecahkan rumusnya. Energi
kinetik apa rumusnya? Setengah mv kuadrat. Nah, kita pakai sini kecepatan ketika benda mulai meluncur. Tambah massa dikali gravitasi dikali ketinggian H1. Oke. Maka energi mekanik kedua, yang energi mekanik ketika benda di sini, itu kan kita masukkan angkanya setengah dikali masanya tadi 2 dikali percepatan awalnya itu 2 ditambah masanya tadi 2 ditambah percepatan gravitasi ditambah dikali ketinggian. Jadi hasilnya nanti 34 Joule. Oke, sekarang kita lanjut nomor 21. Kita baca dulu soalnya. Berikut ini adalah lintasan berbentuk lengkung yang bebas gesekan. Jadi kemarin sudah kita turunkan rumus di mana energi mekanik di tiap titik, di titik P, di titik S, dan maupun nanti di titik Q, ya kan? Bagaimana energi mekaniknya, masing-masing bagaimana energi potensial dan energi kinetiknya. Oke, kita lanjut. Garis RST merupakan busur lingkaran dengan jari-jari 50 cm. Sebuah kelereng bermassa 40 gram dilepas dari titik P tanpa kelajuan awal. Posisi P 1,25 meter lebih tinggi dari titik S. Gesekan udara diabaikan. Tentukan kelajuan kelereng pada titik S. Jadi nanti berapa kelajuan yang dibutuhkan si bola supaya bisa menuju titik S, gitu ya. Nah, sekarang kita list dulu apa yang diketahui. Masanya tadi 40 kg. Oh, salah. Masanya tadi 40 gram. Kita rubah ke kilogram jadi 0,4 kg. Dan tadi HP, kita mau tahu berapa ketinggian seluruhnya dari titik P. Jadi katanya kalian perhatikan kalimat ini, posisi P 1,25 meter lebih tinggi dari titik S. Berarti 1,25 ditambah ini titik S berapa? 7,5. Jadi totalnya adalah 2 meter. Oke. Delta HPS. Jadi ketinggian antara P dan S itu 1,25 meter. Nah, selanjutnya yang ditanya apa? Untuk A. Oh, salah. Ini yang ditanya kelajuan S ya. PS. Berapa kelajuan kelereng pada saat di titik S? Oke. Kemarin ini ada di buku tentang turunan rumusnya gitu ya. Jadi sekarang kita tinggal pakai aja. Kelajuan saat titik S sama dengan akar 2 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya, perbedaan ketinggiannya itu HP dikurang HS. Nah, sekarang kita masukkan angka tadi 2, percepatan gravitasinya 10 dan perbedaan ketinggiannya tadi kan di titik P dan S itu 1,25. Sekarang kita hitung 1,25 dikali 10 jadi 12,5. 12,5 dikali 2 itu 25. Akar 25 adalah 5 meter per sekon. Nah, ini hasil akhirnya. Nomor 22. Sebuah kereta api menarik rangkaian gerbong dengan daya 15 kW. Jika kereta api bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon, maka gaya yang diperlukan untuk menarik rangkaian gerbong adalah, nah ini usaha, kita lihat nanti masing-masing apa yang diketahui. Tadi daya ya, daya ini 15 kW, harus kita rubah dulu ke watt, dikali 1000, jadi 15.000 watt. Nah, kemudian kecepatannya, kecepatan tadi 12 meter per sekon. Yang ditanya apa? Gaya ya, gayanya berapa? Nah, kemarin kan kita sudah belajar daya adalah usaha dibagi waktu. Nah, kalau ini Miss jabarkan lagi, P sama dengan V per T. Nah, usaha itu apa? Gaya dikali jarak ini dibagi waktu. Nah, kemarin kalau kita belajar jarak dibagi waktu itu adalah kecepatan kan? Nah, sekarang ini S per T ini bisa kita ganti ke kecepatan. Jadi F dikali kecepatannya. Nah, ini yang kita pakai rumusnya. Jadi
besar usaha dapat dihitung dari gaya dikali kecepatannya. Nah, sekarang tinggal masukkan angka. Nah, tadi dayanya itu 15.000 watt dan masukkan nilai kecepatannya itu 12 dikali F. Nah, sekarang kita bisa putar rumusnya. Jadi F sama dengan 15.000 dibagi 12. Berapa hasilnya itu? 12.250 Newton. Cukup mudah kan? Kita lanjut ke nomor 23. Nah, nomor 23 ini ada 2 ditanya ya. Karena ini esai, jadi Miss tanya 2 poin. Nah, ini kita lihat gambarnya. Kemarin juga sudah kita turunkan rumus di bagaimana menghitung energi mekanik di masing-masing titik. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kelereng yang masanya 50 gram meluncur menuruni lintasan A, B, C, D. Artinya nanti si bola bergerak dari A, terus naik dulu ke C, kemudian ke D. Oke, gesekan antara kelereng lintasan gerak diabaikan. Artinya nanti kita nggak usah hitung berapa gaya gesek antara si kelereng dan lintasan. Oke, jadi kita list dulu apa yang diketahui. Yang diketahui masanya si kelereng itu 50 gram. Kita rubah ke kilogram, jadi 0,05 kilogram. Ketinggiannya itu 4 meter. Dan R itu artinya ini ya. Radius garis tengah lingkaran tadi 7,75 cm, kita rubah ke meter. Jadi 0,75 meter. Oke, yang ditanya tadi kelajuan dan besar energi kinetik di titik B. Kita tulis berapa VB, berapa energi kinetik di titik B. Oke, sekarang kita tulis penyelesaiannya. Kemarin ini rumusnya sudah kita turunkan ya. Dan sekarang kita tinggal pakai aja. VB sama dengan akar 5 G dikali R. Sama dengan, masukkan angkanya 5 dikali percepatan gravitasi 10. R, radius tadi 0,75. Sama dengan, nanti hasil akhirnya itu 6,12 meter per sekon. Nah, dari sekarang sudah kita ketahui berapa kecepatannya. Sekarang bisa kita hitung berapakah energi kinetik di titik B. Jadi energi kinetik itu adalah setengah kali massa dikali kecepatannya dikuadratkan. Masukkan angkanya setengah dikali 0,05 dikali kecepatannya 6,12 dikuadratkan. Hasilnya 0,93 joule. Oke. 2 soal lagi ya. Berapakah kecepatan minimum kelereng agar kelereng tidak terjatuh di titik C? Artinya gini, berapa kecepatan minimum supaya kan tadi meluncur dari titik A ke titik B, kemudian naik gitu. Berapa kecepatan minimum supaya nanti di kelereng di titik C itu tidak terjatuh ke bawah, gitu ya, tidak terjatuh ke bawah. Nah, sekarang kita lihat kemarin ini sudah kita turunkan kecepatan minimum di titik C supaya tidak terjatuh. Kita hitung Vc sama dengan akar G dikali R. Sama dengan berapa tadi percepatan gravitasi? 10. Radiusnya 0,75. Kita kalikan akar 7,5 nanti 2,73 meter per sekon. Oke, yang terakhir nomor 25. Berikut ini yang merupakan satuan daya adalah, nah, kalau kita pelajari satuan daya itu adalah joule per second atau joule per detik. Berarti yang nomor 3 ini benar. Atau nanti joule per detik ini sama dengan watt juga. Oke. Nah, joule per detik ini bisa kita rubah ke kilowatt per jam. Jadi, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3 adalah jawaban yang benar. Oke, I think that's all. Good luck for your exam. Bye-bye.